Assalamualaikum. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Oke. Alhamdulillah, kita sudah bertemu lagi di pembelajaran yang di semester 2. Sekarang kita akan memulai pembelajaran di semester 2 ini dengan pembelajaran PAI. Apa itu PAI? Pendidikan Agama Islam. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran PAI, marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, hari ini kita sudah masuk di pembelajaran ke-7. Oke, pembelajaran ke-7 tentang apa? Oke, tentang sikap berani. Sikap berani Nabi Soleh. Oke, sekarang hari ini kita akan belajar tentang 2 poin. Yang pertama yaitu sikap berani Nabi Soleh. Kemudian yang kedua, sikap berani ketika bertanya. Ya, Ustazah akan menjelaskan bagaimana sikap beraninya Nabi Soleh dan juga sikap berani saat kita bertanya. Yang pertama yaitu tentang sikap berani Nabi Soleh. Ada yang tahu ceritanya Nabi Soleh? Oke, Ustazah akan menceritakan sedikit tentang kisah Nabi Soleh. Nabi Soleh diutus oleh Allah kepada kaumnya yang bernama kaum Samud. Oke, kaum Samud ini mereka tidak mau menyembah Allah. Mereka ini menyembah berhala. Ya, di zamannya Nabi Soleh, kaum Samud itu mereka dilimpahkan dengan kemakmuran dan juga kemewahan. Tanahnya subur, mereka juga kaya raya. Akhirnya hal itu yang membuat mereka melupakan Allah. Jadi Nabi Soleh ini diutus oleh Allah untuk mengajak kaum Samud agar menyembah Allah dan meninggalkan berhala. Nah, beberapa orang yang percaya tentang kenabian Nabi Soleh itu mereka ikut ajaran Nabi Soleh, tapi beberapa ada yang menolak. Nah, ketika ada beberapa yang menolak, itu mereka meminta bukti, menantang Nabi Soleh, menantang kenabian Nabi Soleh. Apakah benar Nabi Soleh itu diutus oleh Allah? Mereka meminta bukti. Akhirnya Nabi Soleh berdoa kepada Allah agar diturunkan sebuah mukjizat yang bisa membuktikan bahwa Nabi Soleh ini adalah utusan Allah. Dan didengarkanlah doa Nabi Soleh ini. Kemudian Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Soleh, yaitu berupa unta betina. Nah, unta betina ini keluar dari batu besar. Kemudian unta ini berwarna kuning keemasan. Ya, Nabi Soleh berkata, inilah mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada kalian semua. Unta ini boleh kalian perah susunya. Oke, tapi jangan diganggu. Ketika unta ini minum, ketika unta ini mencari makan, kalian harus bergantian. Jadi satu hari unta ini meminum air di lautan, di danau, ya. Kemudian hari berikutnya kalian baru boleh meminum di situ. Nah, beberapa kaum yang tidak mau mendengarkan Nabi Soleh, ya, akhirnya mereka merencanakan untuk membunuh unta tersebut. Padahal Nabi Soleh sudah memberitahu, ya, boleh mengambil susunya, tapi tidak boleh mengganggunya. Akhirnya beberapa kaum yang tidak percaya dengan kenabian Nabi Soleh merencanakan untuk membunuh unta tersebut, ya. Oke. Nah, kemudian dijalankanlah rencana mereka untuk membunuh unta tersebut. Nah, ketika unta itu sudah dibunuh, mereka bilang, menantang kepada Nabi Soleh, untamu sudah kubunuh, apa yang mau kamu lakukan? Nah, ketika itu Nabi Soleh berkata,
kalian diberi waktu 3 hari oleh Allah untuk mengakui kesalahan kalian. Kalian mengakui kesalahan kalian, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, para pemuka Quraisy tidak mau mengakui kesalahan mereka. Oke, mereka tidak takut dengan ancaman Nabi Soleh. Oke, mereka akhirnya Nabi Soleh akhirnya berkata, kalau kalian tidak mendengarkan apa kataku, nanti tunggu saja azab yang akan diberikan oleh Allah. Mereka ini akhirnya merencanakan sesuatu yang lebih buruk lagi, yaitu membunuh Nabi Soleh. Oke, orang-orang yang tadinya membunuh unta itu juga diutus untuk membunuh Nabi Soleh. Nah, ketika Nabi Soleh mau dibunuh, Nabi Soleh mendapatkan perintah dari Allah untuk meninggalkan kota tersebut dengan pengikut yang setia. Oke. Nah, ketika mau membunuh Nabi Soleh, ya, orang-orang yang mau membunuh Nabi Soleh di dalam rumahnya Nabi Soleh itu akhirnya dijatuhi oleh Allah dijatuhkan batu-batu besar dari langit. Nah, kemudian setelah dalam perjalanan Nabi Soleh dan pengikutnya yang setia ke Palestina, ya, terjadilah gempa yang sangat besar. Ya, akhirnya kaum Nabi Soleh yang tidak mendengarkan Nabi Soleh itu meninggal, ya, dalam keadaan kafir. Oke, karena mereka mengingkari kenabian Nabi Soleh. Nah, itu tadi sekelumit tentang cerita Nabi Soleh, ya. Nah, apa yang perlu kita teladani dari sikap Nabi Soleh? Yang pertama yaitu tentang keberanian Nabi Soleh mengajak kaumnya. Seberapapun kaumnya itu yang menentang tentang kenabiannya Nabi Soleh, tapi Nabi Soleh tetap berani. Ya, itu yang harus kita contoh. Kemudian sikap selanjutnya yang harus kita contoh yaitu ketika kita mau menyelesaikan masalah itu harus dengan bermusyawarah. Bermusyawarah itu mengambil suara yang terbanyak, ya, itu yang dapat kita ambil dari sikap Nabi Soleh. Nah, kemudian yang kedua, ya, hari ini Ustazah setelah menjelaskan tentang keberanian Nabi Soleh, yang kedua yaitu tentang sikap berani bertanya. Nah, sikap berani bertanya. Oke, Ustazah ada sedikit lagu tentang berani bertanya. Kalau kalian bisa membuka bukunya, ya, halaman 51, ya. Oke, kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Yuk ayo kita bersama menuntut ilmu agama dan pengetahuan. Cobalah lihat orang berilmu menjadi pandai dan berguna. Menjadi pandai dan berguna. Oke, bisa? Oke, sekali lagi ya, kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yuk ayo kita bersama menuntut ilmu agama dan pengetahuan. Cobalah lihat orang berilmu menjadi pandai dan berguna. Menjadi pandai dan berguna. Oke. Nah, itu ya, dari lagu tersebut ya sudah bisa kita tarik kesimpulan bahwa orang yang berilmu itu pasti akan pandai dan juga berguna. Berguna buat apa? Jadi ketika ada teman yang tidak tahu, itu kamu memberi tahu, itulah manfaatnya, atau itu adalah orang yang berguna, ya. Nah, menuntut ilmu itu wajib bagi kita semua, bagi anak laki-laki maupun perempuan. Di dalam hadis juga sudah disebutkan, yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, yang artinya yaitu menuntut ilmu itu wajib bagi orang laki-laki, orang muslim laki-laki dan juga orang muslim perempuan. Jadi bagi kita ini hukumnya wajib dalam menuntut ilmu. Oke, meskipun
keadaannya pandemi, tapi menuntut ilmu itu wajib ya untuk kita semua ya. Nah, ketika kita menuntut ilmu atau kita sedang belajar, kita sedang pembelajaran seperti ini, itu juga sama saja seperti menuntut ilmu ya. Nah, ketika ada penjelasan dari ustadz atau ustazah, ketika kalian tidak tahu, maka kalian harus bertanya ya. Kalian harus bertanya, karena manfaat dari bertanya ini ada banyak loh. Di antaranya yaitu yang pertama, menjadikan kalian percaya diri ya. Jadi kalian ketika kalian tidak tahu, maka kalian harus bertanya supaya melatih kemandirian, melatih kepercayaan diri kalian. Tidak usah takut karena kalian itu bertanya, mencari yang benar itu ya. Karena kalian tidak tahu, makanya kalian harus bertanya. Jadi tidak usah takut. Tuh, kemudian yang kedua, manfaat dari bertanya yaitu ilmu kalian akan bertambah ya. Jadi awalnya kalian yang tidak tahu, ketika dijelaskan lagi oleh ayah, oleh ibu, oleh ustadz atau ustazah ya, maka ilmu kalian akan bertambah. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu mengetahui jawaban yang benar ya. Jadi ketika kalian menjawab pertanyaan ya, kalian itu bingung jawabannya ini yang ini apa yang ini ya. Nah, kalian ketika bingung, kalian boleh bertanya maksud dari pertanyaan itu apa. Ketika kalian sudah dijelaskan oleh ustadz atau ustazah atau ayah atau dari bunda ya, kalian paham, oh iya, aku tahu jawabannya yang ini. Nah, jadi itu manfaat dari bertanya. Kalian akan mengetahui jawaban yang benar dari suatu pertanyaan yang membuat kalian itu bingung. Nah, itulah manfaat dari bertanya. Oke. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang sikap berani. Yang pertama tadi sikap berani Nabi Soleh, kemudian yang kedua sikap berani bertanya. Ya, kita harus menunjukkan sikap berani kita. Ya, bukan berani kepada orang tua ya, itu sikap berani yang tidak diperbolehkan. Sikap berani yang diperbolehkan adalah sikap berani bertanya. Kemudian dua, sikap berani melawan kejahatan atau melawan sesuatu yang tidak benar. Itu yang diperbolehkan. Oke, semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat kalian terima dengan baik. Semoga bermanfaat ya. Semoga kalian senantiasa dijaga oleh Allah ya. Dilindungi, kalian sekeluarga diberikan kesehatan ya, agar kita dapat bertemu di sekolah. Oke, sekian dari Ustazah. Oh iya, sebelum Ustazah akhiri, Ustazah mau jargon dulu. Oke, masih ingat jargonnya kelas 2? Kelas 2, semangat menjadi generasi Rabbani. Oke, sekian dulu dari Ustazah. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah.